Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah-rumah Allah, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia. Kita duduk bersama sembari menunggu datangnya waktu Isya. Kita mengkaji kembali kitab Al-Qawaid wad-Dhawabit As-Salafiyah fi Asma'i wa Sifati Rabbil Bariyah, yaitu ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah dasar di dalam manhaj salaf tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ahmad An-Najjar hafizahullahu taala. Telah berlalu pada pembahasan pertemuan-pertemuan sebelumnya kaidah-kaidah berkaitan dengan sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang pertemuan yang ke-10. Artinya kaidah yang ke-10. Berarti sudah berlalu 9 kaidah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin perlu kiranya kita menyegarkan ingatan kita kembali tentang pembahasan-pembahasan sebelumnya. Kaidah yang pertama yang sudah kita bahas adalah wujubu ma'rifatillah wa asma'ihi wa sifatihi bis-sam' la bil aql. Kaidah tentang wajibnya kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, itu hanya melalui dalil, bukan melalui akal. Ya, mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya itu dengan dalil, bukan dengan akal. Kemudian yang kedua adalah la yutajawazul Qur'anu wal hadits fi babil asma'i was sifat. Yaitu tidak boleh kita melampaui Al-Qur'an dan sunnah dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau menetapkan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ini rincian dari kaidah sebelumnya. Ya, rincian dari kaidah yang pertama. Kita menetapkan nama dan sifat hanya dengan dalil. Gak boleh kita melampaui batasan Al-Quran dan Sunnah. Kita mengambil dari sumber-sumber lain, dari Taurat mungkin, dari Injil, atau dari ucapan manusia yang lain, tidak. Tapi nama-nama dan sifat-sifat Allah terbatas pada dalil. Kemudian yang ketiga, asma'ullah wa sifatuhu tathbutu bi khabaril ahad. Nama-nama dan sifat-sifat Allah itu bisa ditetapkan meskipun dengan hadis ahad. Ya, hadis ahad itu adalah hadis yang selain hadis mutawatir.
Artinya hanya diriwayatkan oleh sedikit dari sahabat Nabi SAW. Karena ahli bidah, mereka nggak mau menetapkan nama dan sifat Allah, nggak mau menetapkan akidah kecuali kalau dari hadis mutawatir. Itu kata ahli bidah. Adapun ahlus sunnah tidak. Meskipun itu bukan hadis mutawatir alias hadis ahad, maka ahlus sunnah bisa menetapkan akidah meskipun dengan hadis ahad. Ini sudah berlalu. Kemudian yang keempat, wujubu itsbati nususis sifat wa ijra'iha ala dhahiriha. Wajibnya kita menetapkan sifat-sifat Allah dan membiarkan maknanya sesuai dengan tekstual yang ada di dalam dalil tersebut. Dalil ngomong A, kita tetapkan A. Dalil ngomong B, kita tetapkan B sesuai dengan dohirnya. Dalil mengatakan Allah di atas, maka kita tetapkan sesuai dengan bunyi dalilnya, Allah di atas. Dalil mengatakan Allah punya kedua tangan, kita tetapkan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki kedua tangan yang hakiki. Dalil mengatakan Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka sesuai dengan dohirnya kita menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala turun dengan sebenar-benarnya turun, namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Ini menyelisihi akidahnya ahli bidah, di mana mereka tidak mengimani dohir dari dalil-dalil sifat. Kalau dohirnya mengatakan tangan, maka jangan diimani tangan, tapi ditakwil ke makna yang lain. Ini batil, keliru. Kalau dohirnya mengatakan tangan, ya tetapkan tangan, namun tanpa diserupakan dengan makhluk. Dohirnya Allah mengatakan wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata ahli bidah, jangan dipahami sebagaimana dohirnya, tapi ditakwil ke makna yang lain. Wajah di situ artinya kemuliaan, wajah di situ artinya keagungan Allah, kebesaran Allah. Enggak, ini bukan jalannya para salafus saleh. Ya, para salaf menetapkan sesuai dengan dohirnya. Kemudian yang berikutnya, kata beliau, dhahiru nususis sifat ma yatabadaru ilal aqlis salim minal ma'ani wa huwa yakhtalifu bihasabis siyaq wa ma yudhafu ilaihil kalam. Yaitu dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah itu wajib kita pahami sesuai dengan konteks redaksinya. Redaksinya itu sedang berbicara tentang apa? Maka redaksinya berbicara tentang apa, itulah kita memahami dalil-dalil sifat tersebut. Contoh yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Mujadalah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alam yarau annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dzalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina makanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Kata Allah, tidaklah engkau melihat, tidaklah engkau mengetahui bahwa Allah itu mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Tidak ada dua orang yang berbisik-bisik kecuali tidak ada tiga orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang ketiganya. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Tidak ada yang lebih banyak dari itu atau yang lebih sedikit dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Baik, dohirnya ayat ini mengatakan bahwa Allah itu di mana? Di mana-mana. Tapi nggak boleh dipahami seperti itu. Dipahami dengan apa? Lihat redaksinya. Redaksi ayat itu berbicara tentang apanya Allah? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah buka dengan innallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah mengetahui
apa yang di langit dan di bumi. Ditutup ayat tersebut dengan mengatakan innallaha bikulli syai'in alim. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Maka dengan itu dipahami firman Allah tadi, Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Artinya yang dimana-mana itu apanya Allah? Ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dipahami sesuai dengan redaksi dalilnya, tidak dipotong sebagian saja. Kemudian kaidah berikutnya yang sudah kita bahas, al-ijma' hujjatun fi babil asma was sifat. Kesepakatan para ulama dalam masalah asma was sifat itu adalah hujjah. Ya, itu juga bisa dijadikan pegangan. Ketika para ulama, apalagi sejak zaman salaf terdahulu, mereka sudah sepakat tentang sifat Allah, mereka sudah sepakat tentang nama-nama Allah, maka itu adalah hujjah yang bisa dijadikan pegangan. Kemudian kaidah berikutnya, al-fitrus salimah muwafiqatun lima ja'at bihi syariah min itsbati asma'illahi wa sifatihi. Fitrah, naluri manusia yang masih polos, ya, fitrah manusia yang masih polos itu pasti sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bertentangan antara naluri manusia yang masih polos, tidak mungkin bertentangan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, makanya dulu ketika bahas ini kita tes anak-anak. Karena anak-anak ini biasanya fitrahnya masih polos. Maksudnya fitrah masih polos di sini, mereka belum diajari yang benar dan juga belum diajari yang keliru. Artinya masih putih bersih, belum kena syubhat, tapi juga belum belajar tentang yang hak. Ya, mereka ketika ditanya tentang sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menjawab sesuai dengan fitrahnya. Itu ada anak-anak itu. Siapa namanya? Malu-malu. Anaknya siapa? Siapa namanya? Salman. Ya. Salman, Ustadz mau nanya. Allah itu di mana? Di atas. Tahu dari mana? Siapa yang ngajari? Oh, sudah diajari nabinya. Iya, sudah diajari nabinya. Seandainya ayahnya tidak mengajarinya, maka dia akan menjawab dengan fitrahnya. Iya, dia menjawab dengan fitrahnya, Allah di atas. Karena itu fitrah yang masih salimah, fitrah yang masih polos. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian yang kedelapan, kullu mattasafa bihil makhluk min sifati kamalin la naqsa fiha fal khaliqu aula biha. Wa kullu ma yunazzahu anhul makhluk min sifati naqsin la kamala fiha fal khaliqu aula bitanazzuhi anha. Kaidah berikutnya adalah semua sifat-sifat yang apabila makhluk tersifati dengan sifat tersebut, makhluk menjadi mulia, maka Allah lebih pantas menyandang sifat tersebut. Dan semua sifat-sifat yang apabila makhluk tersifati dengan sifat ini menjadi hina, menjadi jelek, maka Allah lebih layak untuk nggak punya sifat tersebut. Paham? Ya, semua sifat-sifat yang kalau makhluk saja tersifati dengan itu, dia menjadi mulia, maka Allah lebih pantas untuk menyandang sifat tersebut. Seperti misalnya sifat ilmu. Kalau ada manusia yang dia itu dikatakan berilmu, maka manusia ini terpuji atau terhina? Terpuji. Maka Allah lebih pantas untuk disifati dengan sifat tersebut. Demikian juga kebalikannya, kalau manusia tersifati dengan al-jahlu, ketidaktahuan, kebodohan, maka itu sifat yang positif atau negatif bagi manusia? Sifat yang negatif. Maka Allah lebih layak untuk nggak punya sifat itu. Ya, dan sudah kita jelaskan panjang lebar di pertemuan yang ke-8.
Kemudian terakhir pertemuan kita sebelum bulan Ramadan, yaitu dalalatul athar alal mu'athir hujjatun fi babil asma'i was sifat. Yaitu manusia saja, makhluk saja, ketika dia punya suatu sifat, maka berarti dia mendapatkan sifat tersebut dari siapa? Dari siapa? Makhluk ini. Antum punya sifat ilmu. Antum punya sifat ilmu. Antum punya sifat kalam, berbicara. Oleh tekondi, dapat dari mana antum sifat-sifat ini? Hah? Muncul sendiri? Siapa yang ngasih antum sifat itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berarti Allah subhanahu wa ta'ala juga punya sifat tersebut, namun sifatnya lebih mulia daripada sifat makhluk. Ya, sebagaimana pernah kita contohkan, misalnya antum dikasih 1 M. Ya, antum dikasih 1 M tiap bulan, Masya Allah. Ya, khoyal saja, nggak apa-apa. Antum dikasih 1 M tiap bulan. Ya, dikasih rumah, dikasih mobil. Mungkin nggak yang ngasih antum ini miskin? Hah? Nggak mungkin. Pasti yang ngasih antum ini lebih kaya. Maka demikian juga antum dikasih sifat-sifat oleh Allah. Antum dikasih sifat berilmu, dikasih sifat melihat, dikasih sifat mendengar, dikasih sifat berbicara, dan seterusnya dari sifat-sifat. Mungkin nggak Allah nggak punya sifat itu? Nggak mungkin. Maka sungguh dusta dan sungguh kurang ajar kepada Allah ahlil bid'ah yang mengatakan Allah itu tidak berbicara. Ahlul bid'ah mengatakan Allah tidak berbicara. Kenapa? Karena kata mereka kalau berbicara berarti sama dengan makhluk. Thayyib. Apakah mungkin Allah yang menjadikan kita berbicara sedangkan dia sendiri bisu? Mungkin ya? Nggak mungkin. Namun sekali lagi, meskipun Allah juga sama memiliki sifat-sifat, namun tidak sama dengan sifat makhluk. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan terakhir. Baik, kita masuk pertemuan yang ke-10, kaidah yang ke-10. Kata penulis, al-manqulus sahih la yu'ariduhu ma'qulun sharih. Kata penulis, dalil-dalil yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang waras. Dalil-dalil yang sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal yang waras. Ini wallahu a'lam dibawakan oleh penulis untuk membantah kaidah yang didengungkan oleh kaum Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah. Mereka punya kaidah yaitu taqdimul aqli 'alan naql. Mengedepankan akal daripada dalil. Ketika dalil dan akal itu bertentangan, nggak bisa dikompromikan, maka kata mereka akal lebih didahulukan daripada dalil. Ini menjadi kaidah dasar bagi orang-orang Asy'ariyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Asasut Taqdis. Beliau mengatakan bahwa akal dan dalil apabila bertentangan, maka kita kembalinya kepada akal, bukan kembali kepada dalil. Nanti akan disebutkan kenapa mereka mengatakan demikian. Demikian juga dikatakan oleh Al-Juwaini, salah satu tokoh Asy'ariyah, juga punya kaidah seperti itu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, wa makana hadza sabilahu fala yumkinu fihi ta'arudu bainahu wa bainan naqlis sahih fa innal aqlas sharih la yukhalifun naqlas sahih qattu. Maksudnya kata beliau dalam kaidah ini, seorang ketika dia memiliki akal yang masih waras, akal yang masih belum kena syubhat, maka ketika datang dalil-dalil terutama tentang akidah, akal ini otomatis menerima, welcome kepada dalil-dalil tersebut.
Tapi kalau akalnya itu nggak waras, bukan dalam artian dia gila secara medis, bukan, tapi sudah kemasukan apa? Syubhat. Ketika sudah kemasukan syubhat, akalnya sakit. Maka ketika datang dalil-dalil dari Al-Quran, ketika datang dalil-dalil dari hadis Nabi SAW, maka akal yang sakit otomatis akan menolaknya. Ibarat orang kalau sakit ya jamaah, kemasukan makanan seenak apapun yang dirasa apa? Nggak enak, pahit. Ada orang lagi sakit, dia ini memang sakit, dikasih selezat-lezatnya makanan, apa yang dirasa sama dia? Gak enak tuh kunang di kunigi. Cari ini makanan paling enak, katanya makanan paling lezat. Apa ambiar gini rasanya? Bukan makanannya yang salah, tapi lidahmu yang sakit. Maka demikian juga ketika akal itu sakit, dan sakitnya akal ketika dipenuhi syubhat. Maka ketika datang dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil hadis, akal ini bukan seakan-akan, akal ini mental, menolak, sehingga terjadi pertentangan, crash antara dalil dengan akal. Tapi kalau akalnya waras, nggak ada penyakitnya, kemasukan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, maka akal ini akan menerimanya, welcome. Sebagaimana antum kalau sehat, sebagaimana Anda kalau sehat, kemasukan makanan apapun, maka sesuai dengan rasanya tadi. Kemudian kita masuk dalil-dalil yang menegaskan tentang kaidah yang satu ini. Menegaskan tentang kaidah bahwasanya akal itu tidak mungkin bertentang, atau dalil yang sahih kita nggak bicara dalil yang nggak sahih, hadis palsu atau hadis dhaif, tidak, tapi dalil yang sahih tidak mungkin bertentangan dengan akal yang sehat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya kitab khusus membahas masalah ini. Dicetak kalau sekarang 11 jilid. Yang kata para ulama, antum kalau baca kitab ini cepat tua. Kenapa cepat tua? Karena rumitnya pembahasan tentang hal ini. Karena dalil-dalil atau argumentasi orang-orang filsafat, para mutakallimun, ahlul kalam, itu dibantah habis sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ada yang tahu nama kitabnya apa? Ada yang tahu nama kitabnya apa? Namanya Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Meninggalkan perselisihan antara akal dan dalil. Menolak perselisihan antara akal dan dalil. Sehingga orang kalau baca kitab itu, dia akan tidak lagi menganggap dalil sama akal itu bertentangan. Dia kalau baca itu, insya Allah dengan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dia berubah. Dia punya pemikiran akal dan dalil tidak mungkin bertentangan. Di antara dalil-dalil tentang kaidah ini, di sini banyak dibawakan ayat-ayat Al-Quran, cuman kita ambil sebagian saja karena waktunya. Allah berfirman dalam surah Al-Mulk, ayat yang ke-8. Surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Wahai orang-orang di neraka, wahai orang-orang kafir yang ada di neraka, bukankah dahulu ketika kalian hidup di dunia telah datang kepada kalian sang pemberi peringatan, yaitu para nabi yang menyampaikan ayat-ayat Allah, atau kalau nabinya nggak ada, yaitu para dai, para ulama, para ustadz, bukankah sudah memperingatkan kalian? Qalu bala, kata orang-orang kafir yang di neraka ini, iya, dulu telah datang kepada kami pemberi peringatan. Qad ja'ana nadhir fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir.
Ya, kata mereka, telah datang kepada kami memang pemberi peringatan, tapi kami dustakan dia. Ya, kami dustakan dia. Dan kami mengatakan bahwa Allah tidak pernah menurunkan Rasul untuk memberi peringatan. Dan kau, wahai Rasul, hanyalah orang yang berada di atas kesesatan yang nyata. Ya, mereka menolak hal tersebut. Kemudian mereka mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata mereka, duhai, seandainya kami dahulu mendengar dan memahami. Ya, seandainya dulu kami mendengar dan memahami, maka tentu kami tidak akan menjadi penghuni neraka. Di sini ada kata-kata nasma'u aw naqilu. Seandainya dulu kami mendengar. Mendengar apa di sini? Dalil. Seandainya dulu kami mendengar dalil-dalil yang disampaikan oleh sang pemberi peringatan tadi, au naqilu, dan kami memahami dalil tersebut. Memahami tentu dengan apa? Dengan akal. Digabungkan antara dalil dengan akal. Seandainya dahulu kami mendengar dalil-dalil dan memahami dalil-dalil itu dengan akal, tentu kami tidak akan menjadi penghuni api neraka. Ya, di sini kata beliau, nampak sekali digabungkan dua hal ini. Dalil yang sahih itu pasti sesuai dengan akal yang waras. Ya, kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Karena menolak. Ya, menolak. Dalil yang sahih ditolak, akal mereka yang lebih didahulukan. Karena menurut mereka nggak mungkin akal bertentangan dengan dalil. Kata mereka, akal kalau bertentangan dengan dalil maka diambil akal. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka mengatakan walau sya Allah ma abadna min dunihi min syai'. Ya, seandainya bukan karena kehendak Allah, ya kami nggak mungkin berbuat syirik. Ya, seandainya bukan karena takdir Allah, kami nggak mungkin berbuat syirik. Ini menentang dalil tentang masalah takdir dengan akal mereka. Kalau Allah memang melarang syirik, ya harusnya Allah tidak mentakdirkan kami musyrik. Paham maksudnya? Ya, Allah mengatakan bahwa hendaklah kalian beribadah kepada Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kalian berbuat syirik. Taib, Allah melarang untuk berbuat syirik. Tapi ternyata Allah mentakdirkan ada hamba-hambanya yang berbuat syirik. Menurut akal mereka, wah bertentangan ini. Ya, bertentangan. Kalau memang Allah itu melarang syirik, ya harusnya jangan ditakdirkan. Kan orang berbuat syirik dengan takdir siapa? Jamaah, tidaklah seorang itu jatuh dalam kesyirikan, syiriknya itu kejadian, kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun manusia yang juga punya kehendak dalam hal ini, namun finalnya itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kalau Allah tidak menginginkan kesyirikan, melarang kita berbuat syirik, ya harusnya jangan ditakdirkan dong. Nah, ini namanya mempertentangkan akal dengan mempertentangkan dalil dengan akal. Ya, seandainya dia paham kalau kehendak Allah itu ada dua model. Kehendak apa dan kehendak apa? Kehendak kauniyah dan kehendak syar'iyah. Seandainya dia paham dua kehendak ini, nggak ada pertentangan. Ya, Allah menghendaki terjadinya kesyirikan dengan hikmah, dan Allah memerintahkan kita untuk tidak berbuat syirik. Ini yang kita pegang, ini yang kita jalankan. Ya, ini kalau bahas masalah terlalu dalam masalah ini melenceng dari tema. Tapi intinya orang-orang kafir di dalam ayat ini mereka menganggap bahwa dalil dan akal itu bertentangan, padahal tidak ada pertentangan dalam hal ini. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita baca di sini beberapa ucapan para as-salaf,
yang menegaskan tentang apa yang kita sampaikan ini. Di sini ada beberapa ucapan para ulama salaf, di antaranya kita ambil yang singkat-singkat seperti ucapan Imam Al-Ajuri rahimahullah taala yang wafat pada tahun 320 Hijriyah dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Imam Al-Ajuri mengatakan, babu dzikris sunan allati dallatil uqala ala anna Allah azza wa jalla ala arsyih fawqa sab'i samawat wa ilmuhu muhitun bi kulli syai' la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Kata Imam Al-Ajuri, pembahasan tentang sunnah-sunnah yang akal menetapkan, ya, yang akal ini menetapkan bahwa Allah berada di atas arsy-Nya dan arsy-Nya Allah berada di atas langit yang ketujuh, namun ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang di langit ataupun yang di bumi. Dalam ucapan beliau ini terkandung kaidah yang sedang kita bahas, di mana beliau mengatakan allati dallatil uqala, orang-orang yang berakal menetapkan dalil-dalil tentang Allah di atas arsy-Nya, menunjukkan bahwasanya dalil dan akal tidak ada pertentangan. Ya. Dan banyak di sini disebutkan tentang hal tersebut. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya yang ringkas, kita mulai membantah syubhatnya orang-orang ahlul kalam, terutama dari kalangan Asy'ariyah yang mereka lebih mengedepankan dalil daripada akal. Syubhat mereka, kalau ada dalil dan akal bertentangan, maka yang lebih diambil adalah lebih didahulukan akal daripada dalil. Itu karena mereka menganggap bahwa akal itu adalah al-asl, akal itu adalah asalnya, sedangkan dalil melok akal. Ini sumber masalahnya di sini. Beda sama ahlu sunnah menganggap yang asal apanya? Dalil, sedangkan akal itu apa? Melok. Akal mengikuti dalil. Kalau ahlul bid'ah tidak. Akal itu yang utama, sedangkan dalil itu melok mengikuti akal. Ya, ibarat pernah kita kisahkan. Ini untuk lebih memahamkan Anda kenapa orang-orang Asy'ariyah berpemikiran demikian. Antum lagi sakit misalnya, kemudian antum ingin pergi ke dokter. Antum tanya orang-orang di sekitar, antum nemu ada tukang becak. Anda tanya kepada tukang becak ini, Pak, dokter dekat sini mana ya? Kata tukang becak, oh ada ini, di jalan ini. Oh iya Pak, antar no ke sana ya. Diantar Anda sama becak itu. Sampai di tempatnya praktek dokter, Anda masuk ke ruang praktek, diperiksa sama dokternya, selesai, Anda kembali lagi ke Pak becak tadi. Kemudian Pak becak tadi tanya kepada Anda, tadi kata dokternya apa Pak? Iya, saya didiagnosa sakit ini, gara-gara saya makan ini dan minum ini. Maka dokter menganjurkan saya untuk begini, dan saya disuruh untuk nebus obat ini. Ya, dilihat resepnya sama Pak becak tadi. Setelah itu Pak becak mengatakan, wah keliru Pak dokternya tadi Pak. Apa yang diucapkan dokter tadi salah, nggak benar itu. Ini obat jangan ditebus ini sudah. Baik, Anda lebih megang ucapannya dokter atau ucapannya Pak becak? Dokter, benar. Kata Anda kepada dokter tadi, oh nggak bisa Pak. Saya lebih percaya ucapannya dokter daripada ucapannya Anda. Kata Pak becaknya, yang nunjukkan sampean ke dokter siapa? Hah? Sampean sebelumnya nggak tahu dokter ini di mana. Yang nunjukkan sampean ke dokter itu saya. Lah kok bisa sekarang ketika dokter dengan saya bertentangan, kok Anda lebih memilih ucapannya dokter daripada saya? Tanpa saya kalian nggak akan bisa sampai ke dokter. Paham? Ya.
Anda kalau melihat syubhat ini seakan-akan kuat, iya. Nah, kalau kita praktekkan akal sama dalil. Akal menunjukkan kita ke dalil. Ya kan? Akal menunjukkan kita ke dalil, Al-Qur'an dan Sunnah. Ketika kita mendapatkan informasi dari Al-Qur'an dan Sunnah yang ditolak sama akal, maka kita lebih mengedepankan akal karena akal ini yang menunjukkan ke dalil. Paham nggak ininya? Ya. Maka ini sumber kesesatan mereka. Isya kurang berapa menit? 20 menit. Oh, 15 menit, cukuplah. Baik. Maka di sini kita sebutkan bantahan dari syubhatnya Asy'ariyah tadi dan orang-orang yang semisal dengannya. Antum paham syubhatnya? Kalau paham syubhatnya, dengarkan bantahannya baik-baik. Ya, yang nggak paham syubhatnya nggak apa-apa. Mending nggak paham syubhatnya. Jangan kebalik. Syubhatnya paham, bantahannya nggak paham. Wah, bahaya ini. Pulang bawa syubhat. Dapat syubhat dari mana? Itu tadi di Masjid Ulil Albab, Umar yang ngasih syubhat. Baik. Bantahan yang pertama, kata beliau, bantahan dari dalil itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa tidak boleh kita mendahulukan apapun di atas firman Allah atau di atas sabda Nabi SAW. Ini dalil dari ayat dulu. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, Allah mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih, ada pertentangan di antara kalian, maka Allah nyuruh kita mengembalikannya kemana? Allah, Al-Quran. Allah menyuruh kita mengembalikannya ilallahi war rasul, ke rasul, yaitu sabda Nabi SAW. Allah tidak mengatakan suruh kembali ke akal kalian masing-masing, enggak. Tapi kalau ada perselisihan, pertentangan, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Demikian juga di dalam surah Al-Hujurat, ayat yang awal-awal, kedua kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian lebih mengedepankan apapun, ya lebih mengutamakan apapun di atas firman Allah dan di atas sabda Nabi SAW. Akal masuk nggak di situ? Masuk. Nggak boleh mendahulukan akal daripada firman Allah dan sabda Nabi SAW. Ya, ini bantahan yang pertama dari ayat Al-Quran. Kemudian bantahan yang kedua, kata beliau, atau di sini kita ambilkan dari bantahan yang ditulis, dinukil dari ucapan Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala. Bantahan yang berikutnya, kalau akal itu lebih diutamakan daripada dalil menurut sangkaan kalian, maka kita tanya, akal siapa yang dijadikan sebagai acuan? Paham maksudnya? Katanya akal lebih didahulukan daripada dalil. Thayyib, kalau memang itu kayak gitu, akal siapa yang didahulukan? Karena akal manusia berbeda-beda. Ya, akal manusia berbeda-beda. Karenanya Anda dapati ulama-ulama Asy'ariyah sendiri, mereka itu berbeda-beda dalam masalah akidah dengan perbedaan yang banyak. Ya, dari zaman ke zaman orang-orang Asy'ariyah berbeda-beda dalam hal yang banyak. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan akal daripada dalil, sedangkan akal manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan, ya laita syi'ri bi ayyi aqlin tuzanul kitabu was sunnah. Duhai celaka, dengan akal siapakah Al-Quran dan Sunnah ini ditimbang? Ya, itu bantahan yang kedua. Bantahan yang ketiga, kalau dia mengatakan dengan akal saya, ya Al-Quran dan Sunnah itu ditimbang dengan akal saya, bukan ditimbang dengan akal-akal kalian. Karena akal saya yang paling cerdas, sedangkan kalian gak secerdas saya. Misalnya dia ngomong gitu.
Maka kita jawab, akalmu juga berubah-berubah. Ya, akalmu juga berubah-berubah. Kemarin kau bilang itu salah, sekarang kau bilang itu benar. Kemarin kau bilang itu benar, sekarang kau bilang itu salah. Ya enggak? Akal manusia gitu enggak? Iya. Akal kita berubah-berubah. Kemarin atau dahulu kita mengatakan bahwa enggak mungkin ada, akal kita enggak akan menerima ketika ada teknologi, ya ketika ada teknologi yang bisa membuat kita berkomunikasi dengan orang yang jauh. Bahkan bukan cuma komunikasi suara, tapi visual juga. Orang-orang dulu, ketika Anda cerita nih ada teknologi seperti itu, akal mereka apa? Menolak. Gak mungkin, mustahil. Kok bisa ada orang yang jaraknya ribuan kilometer dari kita bisa berbicara dengan kita secara langsung? Bahkan bukan cuma suara, tapi sak rai-raine ketok kabeh. Akalnya menolak itu. Tapi setelah teknologinya itu muncul, berkembang, akalnya menerima. Berarti berubah-berubah akal manusia ini. Iya. Maka nggak bisa dikembalikan kepada akal karena akal manusia berubah-berubah. Ya, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bantahan berikutnya, bantahan yang keempat, ini diambil dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan ini bantahan yang paling makjleb, bantahan yang paling kuat. Kata beliau, annal aqla kal ina'il farid. Akal manusia itu seperti gelas yang kosong, seperti bejana yang kosong. Wa awwalu ma yuladul insan la yujad fi aqlihi syai'. Manusia ketika baru pertama kali lahir, akalnya itu sudah ada isinya belum? Tidak ada isinya. Wa inna maktasabal ma'lumat asy-syar'iyyah minan naql. Manusia ketika lahir, akalnya masih kosong. Dia tidak berisi apapun. Ya, tidak ada isinya. Pertanyaannya, dari mana akal ini kemudian terisi dengan ilmu-ilmu syariat? Dari mana akal ini kok bisa diisi dengan ilmu-ilmu agama? Dari mana jamaah? Jamaah, bayi lahir, akalnya itu kosong, nggak ngerti agama dia. Ya, ada nggak anda punya bayi tahu-tahu sudah jadi ulama? Wallahu a'lam. Ya, bayi baru lahir, masih kecil, akalnya itu kosong, tidak mengetahui ilmu agama. Tapi ketika dia besar, dia punya ilmu agama oleh tekondi. Dapat dari mana ilmu agama ini? Dari Al-Quran dan Sunnah, dari dalil. Berarti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-aslu ad-dalil. Asalnya itu adalah dalil. Akal mengikuti dalil. Karena akal secara asal apa tadi? Kosong, tidak terisi apapun. Ini bantahan paling makjleb, mingkem, ngecipret, gak iso ngomong isan. Ya, mereka-mereka yang lebih mendahulukan akal daripada dalil tidak akan bisa berkata-kata ketika kita nukilkan ucapan Syekhul Islam ini, bahwa akal manusia ketika lahir seperti ibarat gelas yang kosong. Dia baru mengetahui ilmu agama ketika dia bertemu dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Maka dengan demikian, dalil Al-Quran itulah asalnya, sedangkan akal mengikuti ad-dalil. Ya. Baik, maka dengan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kesimpulan dari apa yang kita bahas, tidak ada pertentangan antara dalil dengan akal, karena ketidakpahaman kita terhadap suatu dalil bukan berarti kita menolak dalil tersebut. Ya, ketidakpahaman kita terhadap suatu dalil bukan berarti lantas kita menolak dalil tersebut. Kita nggak bisa memahami misalnya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala kok punya sifat ini, kenapa Allah kok punya sifat dia di atas, kenapa Allah kok punya sifat turun ke langit dunia, kenapa Allah kok punya kedua tangan, kenapa Allah kok punya ini, punya sifat ini. Akal kita
tidak akan bisa memahami bagaimananya sifat-sifat tersebut, akal kita nggak akan mampu. Dan memang Allah tidak menugaskan kita, membebani kita untuk memahami kaifiyah sifat-sifat tersebut. Karena tahu akal kita nggak akan mungkin bisa sampai kepada kaifiyah bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala, akal kita terbatas. Maka Allah tidak membebani kita dengan hal tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Batasan manusia tidak akan mungkin bisa mengenal, mengetahui, tidak akan bisa mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah. Yang kita ketahui hanya sebatas makna. Adapun hakikatnya tidak kita ketahui. Baik. Kembali kepada ucapan kita tadi, ketidakmampuan akal kita terhadap sesuatu tidak menjadikan kita menolak sesuatu tersebut. Contoh, Anda sakit, atau jangan Anda lah sakit. Seorang dia itu sakit, kemudian dia pergi ke dokter. Dokter mengatakan, waduh Pak, sampean ini harus dioperasi. Sampean harus dioperasi. Pasien ini tadi nggak paham operasi itu apa. Apa yang dilakukan ketika operasi ini dia nggak paham. Maka dia minta kepada dokter, dok, jelaskan kepada saya operasi yang akan Anda lakukan itu bagaimana operasinya itu. Maka dijelaskan sama dokter dengan panjang lebar. Dan kita tahu dokter kalau menjelaskan pasti dengan istilah-istilah medis. Nanti sampean di anestesi, takut mana opo anestesi Pak. Dijelaskan dengan istilah-istilah medis. 1 jam dijelaskan, 2 jam dijelaskan pasien ini, kesimpulannya apa? Gak paham Pak, gak paham dok. Sampean jelaskan masalah operasi tadi dari awal sampai akhir saya gak paham. Baik, apakah ketidakpahamanmu tadi terhadap operasi yang dijelaskan sama dokter menjadikanmu gak sido operasi? Menjadikan Anda tidak jadi melakukan operasi? Wis dok, saya gak paham operasi apa. Wis gak sido operasi. Kata dokter, loh Pak, mati loh sampean Pak. Gak dioperasi mati sampean ini. Lah gimana dok, saya gak paham tadi operasi itu apa. Kalau Anda nggak paham dengan sesuatu, bukan berarti Anda menolak sesuatu tersebut. Paham ini jawab? Ini kaidah yang penting. Ketidakpahaman Anda terhadap sesuatu tidak lantas menjadikan Anda menolak sesuatu itu. Ruh, sesuatu yang dekat dengan kita. Di mana ruh ini semuanya kita meyakininya. Kalau ruh terlepas, terpisah dari badan, apa yang terjadi? Mati. Semuanya memahami ruh itu ada, tapi nggak ada yang tahu hakikatnya bagaimana ruh ini. Ketidakpahaman Anda terhadap hakikat ruh itu bentuknya gimana, warnanya apa, terbuat dari apa mungkin, Anda nggak paham, tapi Anda tetapkan ruh itu ada nggak? Ada. Maka ketika Anda nggak paham ruh ini hakikatnya bagaimana, apakah mengharuskan Anda menolak ruh itu tidak ada? Nggak mesti. Jin ada, malaikat ada, tapi ketidakpahaman Anda terhadap hakikat malaikat tersebut, apakah lantas menjadikan Anda tidak mengimani keberadaan malaikat? Baik. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan Isya. Mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Wallahu a'lam. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita memasuki bab yang kedua dari kitab ini, yaitu bab yang hanya berkaitan dengan kaidah-kaidah tentang nama Allah. Kalau tadi sebelumnya berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka bab berikutnya berkaitan dengan nama Allah. Kaidah-kaidah berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma 2 bab saja. Tapi secara umum itu sudah pernah kita bahas di pembahasan sebelumnya, tapi lebih mendetail lagi. Baik, wallahu a'lam. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan.
Baik. Ada sebuah hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, ad-dinu aqlun, la dina liman la aqla lahu. Katanya agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Ya. Ini kalau dilihat dari sisi hadis, maka itu hadis yang maudhu, hadis yang tidak sahih alias palsu dari Nabi SAW. Meskipun secara maknanya itu ada sisi benarnya, secara makna ada sisi benarnya, tapi yang diinginkan sama ahli bid'ah adalah sisi kelirunya, sisi salahnya. Apa sisi benarnya? Tidak ada agama bagi yang tidak berakal. Maka kita katakan benar, yaitu orang yang tidak berakal maka tidak dibebani agama. Ya enggak, orang yang enggak berakal wajib sholat. Ada orang ODGJ misalnya di pinggir jalan, ketika azan berkumandang Anda suruh sholat. Ketika bulan Ramadan ada ODGJ lagi makan, Anda larang, enggak boleh, harus puasa, enggak kan? Maka dia tidak terkena kewajiban agama. Tapi bukan ini yang diinginkan sama ahli bidah. Yang diinginkan sama ahli bidah adalah lebih mengedepankan akal daripada dalil. Karena ucapan mereka yaitu agama itu bukan Quran, agama itu bukan hadis, agama itu bukan ucapan ulama, ucapan salaf, tapi agama itu adalah akalmu. Nah, ini pernah saya lihat cuplikan sebuah ceramah ya dari seorang budayawan yang nyambi jadi ustadz. Ya, seorang budayawan di negeri kita yang nyambi jadi ustadz. Dia mengatakan bahwa Islam itu bukan Quran, Islam itu bukan hadis, Islam itu bukan fikih. Secara makna seperti itu. Islam itu bukan fikih, bukan ucapan ulama, tapi Islam itu akalmu, kata dia. Ini menunjukkan kaidah yang kita sebutkan tadi. Menurut mereka agama itu adalah apa yang sesuai dengan akal. Ketika tidak sesuai dengan akal, maka ditolak syariat tersebut, baik akidah ataupun ibadah. Ya, ini rumus yang berbahaya. Kalau ada pemikiran seperti ini pada seseorang, maka merembet kepada permasalahan yang banyak. Ketika ngelihat Nabi nyuruh begini, maka dipikir dulu sama akal. Ketika akalnya tidak sampai kepada perintah Nabi, maka ditolak, nggak masuk akal. Masa Nabi nyuruh kayak gitu? Itu yang diinginkan sama mereka. Dan juga bantahan yang sama-sama makjeleb bagi orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Coba Anda bayangkan kalau orang seperti ini hidup di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi mengucapkan sesuatu kepadanya, maka dia pasti akan mengatakan, bentar ya Rasulullah, bentar ya Rasulullah, ucapanmu tadi saya timbang dulu dengan dalil. Kalau sesuai, saya timbang dulu dengan akal. Misalnya Nabi ngomong ini kepada orang tersebut. Setelah selesai ngomong, orang ini mengatakan, sebentar ya Rasulullah, saya timbang dulu ucapanmu tadi dengan akal saya. Kalau sesuai dengan akal saya terima ucapanmu. Tapi kalau ucapanmu tadi bertentangan dengan akal saya, ya afwan, saya nggak nerima ucapanmu. Kira-kira orang seperti ini gimana statusnya? Kurang ajar sama Nabi SAW. Ucapannya Nabi disuruh tahan dulu. Kok dhisik ya, tak timbang sih nggak akal. Oh bener, iya saya benarkan ucapanmu ya Rasulullah. Tapi ketika, waduh nggak sesuai akal, afwan ya Rasulullah ya, saya nggak bisa nerima sepurane gitu, nggak bisa. Ya, baik, wallahu a'lam. Kemudian disebutkan di sini, apakah benar bahwa perbedaan orang-orang yang memahami pembahasan ini itu disebut ikhtilaf? Maksudnya perbedaan orang yang mendahulukan akal dengan orang yang mendahulukan dalil. Apakah ini bisa ditolerir karena ini termasuk ikhtilaf? Ikhtilaf, perbedaan, ada dua modelnya. Yang pertama adalah
alladhi yasuhul khilafu fihi. Masalah-masalah yang memang boleh kita berbeda di situ. Disebut oleh para ulama dengan masail ijtihadiyah. Permasalahan-permasalahan yang terbuka pintu ijtihad. Kalau ada saudara Anda yang berbeda dalam masalah ini, maka sikap kita toleransi. Ya, sikap kita berlapang dada. Dia masih tetap ahlus sunnah kalau ada yang berbeda dalam masalah ini. Seperti misalnya perbedaan tentang para ulama berbeda pendapat apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu atau tidak membatalkan wudu. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah sholat setelah i'tidal, apakah bersedekap kembali atau melepaskan tangan ketika i'tidal. Maka yang seperti ini yang berbeda dengan kita, maka kita masih toleransi. Dia masih ahlus sunnah. Adapun perbedaan yang kedua adalah perbedaan yang tidak boleh, masalah-masalah yang tidak boleh ada perbedaan di situ. Barang siapa yang berbeda dengan kita, maka dia menyimpang, dia bisa jatuh kepada kekufuran atau kebid'ahan. Kalau kita ditanya, Ustadz, apa kaidah rumus yang membedakan mana masalah-masalah yang kita boleh berlapang dada dan mana masalah-masalah yang kita tidak boleh berlapang dada? Maka caranya adalah dengan kita melihat kepada para salafus soleh. Apabila para salaf bersepakat di atas suatu ucapan, mereka bersepakat di atas suatu pemahaman, maka barang siapa yang menyelisihinya, berarti ini perselisihan yang boleh atau nggak boleh? Yang nggak boleh. Dan para salaf sepakat bahwa akal atau dalil lebih didahulukan daripada akal. Ini yang dipahami oleh para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in, mereka memahami dalil-dalil seperti itu. Muncul belakangan setelah zaman para salafus soleh, orang-orang ulama-ulama Asy'ariyah, mereka memunculkan formula baru. Apa itu? Mengedepankan akal daripada dalil. Maka berarti ini masuk ikhtilaf yang tidak dibenarkan, yang tidak ditoleransi. Adapun kalau memang sejak zaman salaf itu terjadi khilaf, terjadi perbedaan pada mereka, maka iya, kita berlapang dada dalam masalah-masalah tersebut karena para salaf sendiri juga berbeda pendapat di situ. Ya, maka tapi kalau ditanya apakah mendahulukan akal daripada dalil itu masuk masalah khilafiyah? Ya, masalah khilafiyah yang tidak ditolerir. Ya, masalah khilafiyah yang tidak ditolerir. Artinya katakan itu pemahaman yang sesat, pemahaman yang menyimpang. Yang benar apa? Apa yang diutamakan? Dalil daripada akal. Sudah, antum pulang ke rumah bawa ucapan mengedepankan dalil daripada akal. Ini sudah alhamdulillah sudah. Ya, dari tadi Anda nggak paham nggak apa-apa. Yang penting Anda pulang membawa pemahaman dalil lebih didahulukan daripada akal. Intinya itu tadi kita pengajian berapa menit itu di sini intinya itu. Ya, lebih mengedepankan dalil daripada akal. Baik jamaah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu taala alam. Fajazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.